Yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius. Matius 6 orang ya, bukan jikatan mati tak diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Karena perkataanmu jelas sekali Om Bangun. Yesus mengatakan, jikalau besok kamu memanggil aku Tuhan, maka kamu tidak akan masuk surga. Ini perkataan yang sangat menipu, tidak sesuai dengan kebenaran Injil itu. Dan video berikut. Jangan lupa like, share, subscribe. Ada beberapa ustadz yang di dalam ceramah-ceramah mereka suka sekali menyinggung kekristenan. Mereka suka sekali menerjemahkan seenak dengkul mereka tentang ayat-ayat Injil. Beberapa di antara ustadz tersebut adalah mantan Kristen. Kemudian mereka murtad masuk Islam. Dan ustadz-ustadz yang berlatar belakang Kristen sepertinya dianggap pahlawan bagi kaum Islam. Karena mereka dianggap sedikit mengerti tentang kitab suci Injil. Jadi kalau mereka memberikan penjelasan, maka itu dianggap sebagai terang untuk membetulkan daripada pemahaman-pemahaman yang dimiliki oleh Al-Quran atau pengikut-pengikutnya. Hal ini tentu saja sangat-sangat tidak berdasar. Karena apa? Karena ustadz yang murtad dari Kristen masuk Islam, ini jelas mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti Injil. Kalau mereka mengerti Injil, mereka tidak akan pernah meninggalkan Injil. Karena Injil itu satu-satunya kebenaran. Dan salah satu ustadz yang berlatar belakang Kristen, atau mungkin juga berlatar belakang pelayan Tuhan di dalam Kristen, itu adalah Ustadz Bangun Samudra. Dalam ceramah ustadz-ustadz yang tidak lurus ini, yang menyinggung ayat-ayat Injil, maka saya sebagai pendeta sangat mempunyai hak penuh untuk menjelaskan, karena tujuan dari mereka itu adalah untuk memutarbalikan Injil, terus kemudian untuk tujuan-tujuan tertentu mempengaruhi orang-orang Kristen yang lemah imannya untuk bisa beralih dan mengikuti mereka. Ustadz Bangun Samudra ini saya panggil saja dengan panggilan penghormatan sebagai Om Bangun. Dalam salah satu ceramah dari Om Bangun, dia juga menyinggung ayat Injil dan kemudian diputarbalikan. Dan umat Islam yang tidak mengerti menganggap Om Bangun ini sebagai matahari yang bercahaya di dalam kegelapan untuk membuat mereka bisa melihat keburukan-keburukan daripada Injil. Yang selama ini menurut kata Om Bangun itu ditutupi. Dan kita lihat dulu cuplikan video beliau supaya saya akan memberikan tanggapan dan juga penjelasan. Kitab Ulangan pasal 18. Ini tak bawa ke Taurat. Antum semua tak bawa ke Taurat. Makanya anak kafir duluan. Kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Coba Allah berfirman kepada Musa apa itu? Wahai Musa, akan aku bangkitkan seorang nabi di antara kalian dari saudaramu sendiri. Sepertimu Musa, aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Dan tidaklah yang dia ucapkan itu kecuali yang aku perintahkan. Ini Rasulullah. Makanya saya pindah minggat di antaranya. Jadi bukan karena Quran saja, tapi karena Alkitab. Dalam cuplikan video yang kita sudah lihat, Om Bangun mencomot ayat Ulangan 18, ayat yang ke-18. Dan kemudian dia menyatakan bahwa firman yang disampaikan kepada Nabi Musa itu menunjuk akan hadirnya seorang Nabi yang bernama Muhammad. Ini kan sesuatu yang sangat-sangat bertolak belakang. Kenapa? Karena Muhammad tidak pernah dikenal di dalam Injil, tidak pernah dikenal di dalam Alkitab, tidak pernah diakui di dalam Injil, tidak pernah diakui dalam Alkitab.
Bagaimana bisa ada hubungannya? Sebelum saya jelaskan lebih jauh, kita lihat dulu kebenaran ini. Dan kemudian saya akan bicara dari ayat ini menunjuk kepada siapa. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka. Dari antara saudara mereka. Dari antara saudara mereka. Jadi ini adalah Bani Israel. Ini orang Israel. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka sendiri. Muhammad ini kan orang Arab. Bagaimana ada hubungannya? Kita perhatikan baik-baik latar belakang Musa. Musa itu orang Ibrani, orang Israel yang sempat berdomisili di Mesir karena 1 dan 2 kondisi. Terus kemudian mereka diperintahkan Tuhan untuk pindah ke Yerusalem, untuk pindah ke tanah Kanaan. Ini bayangkan saja bagaimana Tuhan memisahkan sebuah komunitas, sebuah populasi kehidupan dengan mengkhususkan satu kaum yang namanya bangsa Israel. Tidak mungkin bisa terhubung dengan bangsa lain. Bagaimana ada hubungannya Musa dengan Arab? Sedangkan Nabi yang akan dibangkitkan itu dari saudara mereka sendiri. Kan ngaco ini si Om Bangun ini. Ini stres berat dia ini menceramahkan ayat ini dengan tujuan supaya ceramah-ceramah dia laris dan mendapatkan undangan di mana-mana. Saya hanya memberitahu kepada semua yang menonton video ini adalah sebuah rekayasa, sebuah tipuan yang terus dibangun oleh Om Bangun, kemudian ditawarkan dan disajikan kepada umat muslim. Kan kasihan sekali umat muslim. Mereka tidak mengerti apa-apa, sementara Om Bangun ini dianggap sebagai matahari terang yang membenarkan bahwa apa yang diakui oleh Al-Quran dan Muhammad itu ternyata benar. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dari kebenaran firman ini menunjukkan pribadi yang dimaksudkan dengan Ulangan 18 ayat 18 ini adalah bicara tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Karena Musa ini adalah nabi besar, lewat tangan Musa terjadi banyak sekali mujizat yang adikodrati. Laut terbelah dan banyak sekali mujizat-mujizat yang besar yang disaksikan oleh bangsa Israel. Ini adalah gambaran daripada kehadiran Tuhan Yesus yang akan melakukan mujizat-mujizat spektakuler, mujizat-mujizat yang adikodrati yang akan hadir sebentar nanti. Ini tidak berbicara tentang Muhammad. Karena Muhammad tidak pernah buat mujizat. Dikatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau ini. Seperti engkau ini menunjuk kepada mujizat yang mengikuti perjalanan Musa. Akan hadir seorang tokoh sebentar nanti, seorang pribadi yang itu menunjuk kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Sama dengan seperti saya sudah katakan di video sebelumnya, bahwa bangsa Israel memiliki raja-raja, itu bayangan. Raja Daud adalah tokoh utama. Raja Daud di dalam peperangan tidak pernah terkalahkan. Itu bayangan. Dan menunjuk kepada pribadi yang sesungguhnya bahwa ada satu raja di atas segala raja yang tidak pernah terkalahkan, itulah Tuhan Yesus. Jadi tidak nyambung sama sekali sama apa yang disesatkan oleh si Om Bangun. Sekali lagi saya katakan, kasihan umat muslim, ya. Mereka akan merasa senang sekali dengan keterangan-keterangan yang dari Om Bangun, padahal Om Bangun ini dengan menyampaikan sesuatu yang bersifat licik, supaya dia mendapatkan banyak undangan, supaya dia mendapatkan sorotan dari umat muslim, supaya dia menjadi pribadi yang diagung-agungkan di dalam kalangan muslim. Dia putar balikan ayat-ayat Injil. Ya, saya berharap Anda kalau bangun, ya segarlah, supaya apa yang engkau mau ceramahkan, apa yang engkau mau sampaikan kepada umat Islam, ya jangan lagi ngaco kayak begini. Terus ada lagi di dalam video tersebut, dia menyinggung kembali
ayat Injil yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23. Om Bangun bilang, inilah ayat yang membuat dia pindah agama, mengikuti Muhammad dan Al-Quran. Nah, di dalam ayat yang dia bacakan, itu pun dia putar balikan. Karena kata-kata dia tidak sama dengan ayat yang tertulis di dalam Injil. Nah, kita lihat dulu cuplikan videonya, supaya kita akan bandingkan dengan ayat yang tertulis di dalam Alkitab, Matius pasal 7, ayat 21 dan 23. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang Matius. Matius itu nama orang ya, bukan Jikatan Mati Tak Diurus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar enggak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin nanti dibacakan di gereja. Ini yang membuat semua kakak saya, Mbak Yu, adik, orang tua saya semua masuk Islam. Dalam video dari Om Bangun dengan mengutarakan Matius 7 ayat 21 sampai 23, versi dari Om Bangun sendiri, dia mengatakan, Yesus berkata, kalau kalian memanggil aku Tuhan, maka kalian tidak akan masuk surga. Makanya Om Bangun tidak mau lagi percaya Tuhan Yesus dan pindah agama. Saya ulangi sekali lagi. Menurut Om Bangun, kata Yesus di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, jikalau besok kalian memanggil aku Tuhan, kalian tidak akan masuk surga. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang bisa masuk surga. Ini kan perkataan yang lari miring ke sana, miring kemari. Ini seperti ular bicaranya. Mereka sendiri, Islam sendiri tidak pernah mengakui Bapa. Mereka hanya mengakui Allah. Terus kemudian dikait-kaitkan dengan perkataan Tuhan Yesus. Kemudian mereka terjemahkan seenak dengkul mereka. Dalam perkataan di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, yang benar menurut firman Tuhan itu seperti ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Perhatikan baik-baik. Bukan setiap orang, ya. Ada banyak orang yang datang ke gereja. Ada banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang memanggil Yesus itu Tuhan. Tetapi tidak semua akan masuk surga. Ini pengertian yang benar dari Alkitab, Om Bangun. Apa Anda sudah bangun? Apa Anda lagi mimpi di dalam membaca Alkitab ini? Sehingga Anda berkata di situ, Yesus mengatakan, kalau besok kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, kamu tidak akan masuk surga. Ini benar-benar luar biasa ini Om Bangun punya ceramah ini. Saya nggak tahu kok ada orang yang tertarik ya dengan ceramah-ceramah kayak begini. Kita lihat ayat selanjutnya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Tidak dikatakan melainkan yang melakukan kehendak Allah. Bukan. Melainkan yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi jangan diputar-putar balik ya Om Bangun. Kasihan gitu loh. Anda sendiri berdosa, apalagi umat yang dengarkan Anda. Ini lari tersesat kemana-mana ini dengan ceramah Anda. Kan Tuhan Yesus bilang, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Di sini jelas Tuhan Yesus mengakui bahwa dia dipanggil Tuhan. Dan dia hanya berkata tidak semua. Karena belum tentu kalian memanggil aku Tuhan dengan tujuan yang benar. Karena banyak manusia hanya menginginkan mujizat, tapi tidak mau melakukan perintah Tuhan. Inilah yang dimaksudkan dengan Matius 7 ayat 21 sampai ayat 23.
Nah, kalau berdasarkan ayat ini Anda pindah agama, maka saya katakan Anda rugi besar. Karena Anda rupanya belum bangun waktu baca ayat ini, ya. Mungkin setengah agak mimpi sehingga Anda salah baca. Tidak pernah ayat ini menunjukkan bahwa, sekali lagi saya ulangi ya, karena perkataanmu jelas sekali Om Bangun. Yesus mengatakan, jikalau besok kamu memanggil aku Tuhan, maka kamu tidak akan masuk surga. Ini perkataan yang sangat menipu, tidak sesuai dengan kebenaran Injil itu sendiri. Kita lihat, kita dengar ayat selanjutnya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku. Dengar baik-baik Om Bangun ya. Pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku. Siapa dia ini Om Bangun? Pada hari terakhir banyak sekali manusia-manusia yang sudah tersesat ini, yang sudah menuju kepada kematian penghukuman ini, mereka akan berseru-seru kepada Tuhan Yesus minta tolong. Ya, termasuk Anda juga. Kalau Anda tidak bertobat, Anda nanti akan berteriak-teriak juga nanti di sini. Anda akan berteriak-teriak loh. Ini Tuhan Yesus sudah ngomong nih. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berteriak-teriak, berseru kepadaku. Dengar perkataannya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Nah, perhatikan baik-baik. Siapa yang ngomong ini? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka. Di sini adalah Tuhan Yesus. Siapa yang bisa berdiri untuk membenarkan dan mempersalahkan manusia? Hanya Tuhan. Om Bangun, Anda keliru sekali, Anda celaka sekali meninggalkan Tuhan Yesus. Siapa yang bisa membenarkan manusia dan mempersalahkan? Hanya Tuhan. Tidak ada satu pengadilan yang sempurna selain pengadilan Tuhan. Makanya ayat firman Tuhan ini jelas. Pada saat itu, kita lihat ayat ini kembali. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata. Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Siapa dia ini? Dia satu-satunya yang benar, dia satu-satunya yang kudus, dia satu-satunya yang hakim, dialah yang menentukan manusia masuk neraka atau surga. Ya, dengar baik-baik Om Bangun. Jadi sebelum Anda tersesat terlalu jauh, dengar baik-baik ini apa yang saya katakan. Ini firman Tuhan. Dia mengatakan di situ bahwa dia akan berkata, "Enyahlah kamu." Siapa dia? Dia satu-satunya hakim yang adil. Dia bisa menentukan hidup kita mau ke neraka atau ke surga. Kalau dia bisa menentukan hidup kita ke neraka atau surga, dia bukan nabi Om Bangun. Dia bukan rasul, dia bukan sekelas rasul. Dia bukan sekelas nabi. Dia adalah Bapa itu sendiri. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah Yahweh yang terpuji untuk selama-lamanya. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan supaya Anda, Om Bangun, yang pindah agama karena berdasarkan ayat ini, dengan mendengar apa yang saya sampaikan ini, saya berharap, siapa tahu Anda mau membuang rasa malu. Gak apa-apa, kami tidak akan menghina Anda. Baliklah kalau Anda merasa bahwa Anda sudah tersesat, baliklah ya. Karena daripada Anda nanti sebentar nanti berseru-seru, terus kemudian Anda nanti akan dibilang, "Enyahlah daripadaku." Anda mau kemana, Om Bangun? Ya, karena kita tidak bisa tidur terus. Kita pada waktu menghadap Dia harus bangun. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi jelas bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.